Bentar, Bu. Ini untuk video KLT dari paracetamol dan kafein. Kami cari yang ibuprofen tapi nggak ketemu, jadi kami cuma ambil yang ini paracetamol. Oke, nggak jadi masalah. Silahkan. Lia, mohon maaf, suaranya nggak ada, Lia. Oh, sebentar, Bu. Ya, coba dinyalain ininya. Coba jangan di-unmute nih. Apa sudah terdengar, Bu? Di saya agak kecil. Yang lain gimana? Apakah terdengar, adik-adik? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak terdengar, Bu. Nah, Lia coba, Lia jangan di-mute speakernya Lia. Mungkin bisa terdengar. Ini sudah saya unmute, Bu. Oh, udah di-unmute. Oke, mungkin volumenya udah dikerasin ya. Udah maksimum, Li? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, nggak apa, udah ada tulisannya kok. Ya, ada tulisannya kok, ada penjelasannya. Coba diulang ya, Lia ya. Kita ulang deh dari awal. Ah, udah terdengar.
Udah itu saja Bu videonya Bu. Oke, terima kasih banyak Adik. Terima kasih banyak Amalia. Oke, sekarang kita ke sesi diskusi langsung ya. Kalian sudah melihat videonya dan saya yakin masing-masing kelompok juga punya video sendiri-sendiri juga ya. Sudah sempat mencari video untuk KLT juga. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan dari step-step KLT? Ibu izin bertanya? Iya, silakan. Dengan siapa? Gangga? Gangga ya? Iya, iya Bu, Iya, saya silakan Gangga. Gangga. Eh, Waktu ini saya sempat nyari juga tentang video KLT. Nah, kalau di videonya tadi itu kan pas di tahap penotolan itu kan menggunakan pipa kapiler yang berbeda. Nah, di video yang saya dapat ini kebetulan dia menggunakan satu pipa kapiler, tapi itu dibasahin air kemudian dikeringkan. Kalau misalnya seperti itu, apakah dia akan nantinya akan berpengaruh dengan sampel yang lain Bu atau apa apakah boleh gitulah intinya Bu? Gimana? Ulang Gangga. Coba. Kan tadi di videonya itu pas di bagian penotolan penotolan Mm-mm. sampel itu kan dia ngambil pakai pipa kapiler yang berbeda Ya, ya. antara di sampel paracetamol dengan yang kafeinnya. Nah, Mm-mm. waktu ini saya sempat nyari video yang penotolan itu pakai satu pipa kapiler, Mm-mm. misalnya dia di Mm-mm. pertama tuh di paracetamol dulu diambil, terus dicuci dibasahin dengan air, kemudian dilap digunakan untuk ngambil sampel yang lain gitu. Untuk yang di Oke, sampel yang lain itu apakah dia tidak dia tidak 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 mempengaruhi sampel yang lainnya itu oke. atau jadi kesimpulannya itu apakah boleh seperti itu cara Ya, kerjanya? ya, oke. Terima kasih ya, Gangga. Nah, pertanyaan Gangga sebenarnya simple ya, simple tapi teknikal banget dan pengaruhnya besar sebenarnya untuk hasil analisisnya. Nah, kalau bisa itu sebaiknya digunakan pipet kapiler yang berbeda ya, apalagi sampel yang kita ambil jenisnya berbeda. Misalnya tadi pertama digunakan untuk mengambil paracetamol, kedua digunakan untuk mengambil kafein gitu ya. Kalau dari jenisnya sudah beda gitu ya, seharusnya dia menggunakan pipet yang berbeda, itu yang pertama. Tapi kalau kualitatif mungkin tidak akan pengaruhnya besar gitu ya kalau menggunakan pipet yang sama. Misalnya tanpa dicuci nih. Misalnya gimana Bu kalau tanpa dicuci misalnya. Kalau tadi kan kasusnya Gangga dicuci dengan air gitu ya. Tapi kalau tanpa dicuci gimana Bu kalau untuk kualitatif? Nah, kalau misalnya kualitatif mungkin pengaruhnya nggak akan besar gitu ya. Kenapa? Karena mungkin residu si paracetamol nanti untuk mengambil kafein itu sangat kecil residu yang tersisa ya. Mungkin dia tidak akan teridentifikasi di bawah batas deteksi dari si paracetamol ketika dia dipakai untuk mengambil kafein gitu ya. Anggap aja deh tadi pipet yang bersih yang masih baru gitu ya dipakai untuk ambil paracetamol, habis itu nggak dicuci nih ya, tapi langsung ngambil kafein. Tapi kemungkinan residu paracetamol yang tersisa ketika mengambil kafein kan sedikit dan mungkin tidak akan terdeteksi oleh alat gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya untuk kuantitatif gitu ya, nah takutnya dia bisa terhitung gitu ya, bisa terhitung sebagai kontaminan kah atau bahkan
dapat meningkatkan puncak dari kafein kah gitu ya. Tapi kalau misalnya dari segi analisis, apalagi kalau pekerjaan itu jenisnya analisis gitu ya, tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan hal itu. Jadi kalau bisa satu pipet untuk satu senyawa. Ya. Nah, misalnya kalau dicuci Bu, gimana? Nah, kalau dicuci apalagi dengan air ya, yang pertama dia bisa mengencerkan residu air yang tersisa ya, karena kita nggak tahu apakah dia ngelapnya bersih atau enggak. Karena kalau pipet kapiler kan sangat kecil, bisa dilapnya ya bagian luarnya saja gitu ya, tapi bagian dalamnya kan tidak bisa dilap. Gimana caranya mengelap pipa kapiler yang ujungnya sangat kecil? Kalian pikirkan deh kayak pensil mekanik. Nah, mungkin besarnya pipet kapiler itu ya sebesar isi pensil mekanik gitu ya, sebesar itu. Gimana cara kalian untuk membersihkan dalamnya? Ya, untuk mengeringkan air, sisa air dalamnya. Nah, pertama akan terjadi pengenceran. Apalagi kalau misalnya tujuannya untuk kuantitatif, maka itu akan berpengaruh gitu ya ke konsentrasi senyawa yang diambil berikutnya. Itu nggak bisa. Kecuali nyucinya pertama dicuci dengan air, oke dilap bagian luarnya. Kedua dicuci dengan etanol, ya etanol proanalisis misalnya etanol 100% dicelupkan lagi tuh si pipet kapilernya ke dalam etanol atau ke dalam metanol yang proanalitik yang kadarnya 100%. Ya. Jadi apa sisa air akan dibawa keluar oleh metanol dan sisa metanol dan etanol pun akan segera hilang karena metanol etanol proanalisis yang 100% itu kadarnya dia akan menguap dengan cepat ya 5 menit aja dia udah nguap gitu ya udah habis nggak ada lagi residunya karena dia akan menguap. Nah kalau seperti itu boleh ya kalau misalnya memang pipet kapiler yang dimiliki terbatas cuma ada satu nih tapi senyawanya ada dua yang mau ditotol gimana ya udah boleh dicuci tapi ingat dibilas ya setelah dibilas dengan air dibilas lagi dengan menggunakan etanol atau metanol yang proanalisis yang 100% gitu ya kalau misalnya pakai etanol 70% bisa tapi ya masih ada juga residu air ya kalau etanol 70% kan artinya 70%-nya mengandung alkohol 30%-nya mengandung air kan gitu ya jadi ibaratnya 7 mili air, 7 mili alkohol ditambahkan dengan 3 mili air. Jadi masih ada kandungan airnya. Jadi kemungkinan untuk kering itu tidak 100% bisa kering gitu ya kalau dibilas dengan etanol 70%. Makanya kalau membilas setelah dicuci dengan air, dibilas dengan etanol atau metanol yang proanalisis atau yang 100%. Itu bisa ya. Kalau memang tersedia etanol dan metanol proanalisisnya. Kalau memang tersedia pipet kapilernya yang lebih ya mending pakai pipet kapiler yang beda gitu ya antara satu senyawa dengan senyawa yang lain. Gitu. Paling gitu sih Gangga ya, apalagi kalau untuk pekerjaan yang analisis sekali ya sebaiknya dikerjakan dengan metode yang analitik gitu ya, dari pengukuran, penimbangan, kemudian faktor pengenceran, kemungkinan adanya pengenceran karena masih ada residu pelarut itu juga harus dipertimbangkan. Paling gitu ya. Gimana Gangga? Bisa diterima dulu penjelasannya Gangga? Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi itu pertanyaannya teknis ya, teknis tapi memang pengaruhnya cukup besar nantinya. Kemudian silakan yang lain ada pertanyaan dulu untuk KLT. Untuk konsepnya kan udah tahu ya tadi ya untuk penotolannya. Nah, coba deh saya share screen ya. Tapi saya minta waktu ya, saya harus buka aplikasi dulu. Setelah itu saya share screen ya. Saya perlihatkan contoh plat KLT yang sudah ditotol ya dan sudah dielusi. Mohon ditunggu ya, karena saya harus buka aplikasi.
Oke, adik-adik, apakah terlihat ya saya nge-share laman YouTube? Kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Ya, oke. Saya tidak akan putar videonya ya, tapi akan saya lihatkan step-stepnya. Semoga ini sih ya, saya cek stepnya. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk kromatografi ya, kurang lebih akan saya sesuaikan ya dengan yang ada di YouTube ini. Akan saya beritahu mana fase diam, mana fase gerak, misalnya gitu ya. Tunggu sebentar. Oke. Jadi adik-adik, di sini kita akan melakukan kromatografi ya. Kromatografinya ini masih manual. Manual itu maksud saya apa? Maksudnya menotolkan seperti tadi ya, contoh yang diberikan kelompok 1B, itu menotolkannya masih menggunakan tangan ya, dengan menggunakan pipet mikro. Itu masih metode yang manual ya, konvensional untuk penotolannya. Karena apa? Karena sekarang kita sudah mempunyai alat untuk menotolkan secara semi otomatis dan juga yang otomatis ya. Jadi kita ada dua di lab, menotolkannya bisa dengan semi otomatis. Semi otomatis itu dalam artian susunannya, template-nya kita buat secara komputerisasi ya, online dengan alatnya. Tetapi untuk memasukkan sampelnya kita yang masukkan gitu ya, kita masukkan ke dalam siringnya sejumlah yang diinginkan oleh komputer gitu ya. Berapa sih volume yang mau ditotolkan, misalnya 10 mikro. Maka kita yang memasukkan ke dalam siring sampel sebanyak 10 mikro, tapi sisanya yang menotolkan adalah alat ya. Jadi mesti semi otomatis. Jadi semi kita manual, semi juga kita menggunakan alat itu semi otomatis. Kalau yang ini yang ada di video yang saya share dan juga teman yang tadi share itu adalah masih manual sekali ya, masih menggunakan tangan 100%. Nah, kalau yang otomatis itu kita tinggal masukkan sampel ke dalam tabung-tabung gitu ya, tabung-tabung khusus yang dimiliki oleh si alat penotol. Ya, jadi memang bawaan dari instrumennya, bawaan dari pabriknya itu mempunyai vial khusus gitu ya, tabung-tabung khusus untuk menampung larutan. Kita tinggal taruh aja vial-vial itu ya sesuai dengan urutannya. Nanti alatnya ngambil sendiri, notolin sendiri gitu ya. Minggu depan saya videokan ya. Nah, di sini yang manual ini sama ya, kita menggunakan yang namanya plat kromatografi. Yang mana sih plat kromatografi di sini? Yang ini, yang putih-putih kecil ini ya. Ini ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini platnya Bu, apakah dari sananya berukuran sekian? Tidak. Plat kromatografi ini dia berukuran besar aslinya, yaitu 20 kali 20 ya. Yang ada di pasaran itu adalah plat kromatografi berukuran 20 cm dikali 20 cm. Jadi dia bentuknya apa namanya ya, persegi 4 panjang gitu ya. Jadi saya jadi nggak tahu bentuk ya. Dia bentuknya itu adalah apa ya, persegi sama sisi gitu ya. Jadi kotak ya, kotak bentuknya kotak, ukuran gitulah 20 cm dikali 20 cm, atau ada juga yang menjual yang lebih kecil yaitu 10 cm kali 10 cm. Ya, kalau yang 20 cm kali 20 cm itu ketika dipotong dia akan menghasilkan 4 plat berukuran 10 kali 10 cm. Ya, jadi saya rasa yang ada di depan kalian ini dia adalah berasal dari plat 20 cm kali 20 cm, cuma dipotong sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Jadi bisa dipotong ya. Kalau yang aluminium ini kan penyangganya aluminium ya, makanya kalian lihat dia tipis gitu ya. Yang bagian putih ini adalah silika gel. Ya, silika gel dan dia bersifat polar. Ini serbuk gitu ya, serbuk yang ditempelkan pada penyangga aluminium. Ya, jadi penyangganya kebanyakan aluminium tipis gitu ya, kayak seng, tapi lebih tipis dari seng. Kalau seng kan kaku ya, kalau aluminium ini dia bisa melengkung gitu. Kemudian di atasnya ditempelkan dengan silika, serbuk silika. Jadi dari pabrikannya sudah berbentuk seperti ini ya, lembaran silika yang mana bawahnya adalah lapisan aluminium. Makanya kenapa dia bisa dipotong ya menggunakan cutter atau gunting. Tapi kalau saya prefer menggunakan cutter karena kalau gunting kadang-kadang lapisan silika ini akan terkontaminasi dengan kalau menggunakan menggunakan gunting, lapisan silika ini kadang-kadang terkontaminasi dan bahkan bisa pecah gitu ya. Kalau menggunakan gunting karena tekanan gunting lebih besar. Jadi biasanya kita lebih full screen. Oke, tunggu sebentar. Oke, ya, maaf, saya lupa mau full screen. Nah, jadi ini ya ada plat-plat ini. Jadi yang putih ini tadi adalah silika gelnya. Ya, sama-sama ya Yan. Ini adalah silika gel ya. Jadi dia serbuk seperti tepung.
bahkan lebih halus dari tepung gitu ya, tepung terhalus lah pokoknya, seperti bedak lah. Nah, ini dia berisi serbuk, dia ditempelkan, bagian bawahnya itu penyangga ya, penyangga itu aluminium. Apakah selamanya penyangga itu bisa berupa aluminium saja? Tidak. Penyangga plat KLT itu ada macam-macam ya, ada aluminium, ada kaca, bahkan ada yang berasal dari plastik. Cuman yang dari plastik ini dia risiko terlalu besar, apalagi kalau kita menggunakan senyawa yang bersifat asam atau basah. Kalau plastik pasti dia akan rusak gitu ya, dia akan meleleh atau dia akan mengkerut. Tetapi kalau aluminium dia cenderung lebih tahan terhadap asam dan basa. Kalau mau yang lebih bagus lagi, yang lebih tegak gitu ya, yang tidak bisa melengkung, itu adalah kaca. Cuma kalau pelapis kaca, bawahnya dia kekurangannya lah dia mahal. Ya, harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang aluminium ataupun plastik. Dan dia gampang pecah. Kalau jatuh platnya dia pecah ya, tapi kalau aluminiumnya kalau jatuh dia tidak pecah, cuman memang kekurangannya lah dia gampang melengkung ya, kalau dipanaskan dia melengkung. Kalau si aluminium ini. Oke, jadi ini ada plat ya, plat kromatografi. Pada umumnya akan berupa silika gel. Kemudian ini ada sampel gitu ya, entah dia larutan apa gitu. Sampelnya pasti ada standar mungkin, ada sampel 1, sampel 2, misalnya seperti itu. Kemudian untuk penandaannya, kalau kita manual, kalau kita menotolkan secara manual seperti ini dengan pipet mikro seperti yang di-share sama temannya tadi, itu penandaannya kan kita harusnya menotolnya pada satu garis lurus gitu ya, harus garis lurus nih kita totol. Kita nggak bisa ya, kadang cenderung mata dan tangan kita tidak bisa mengikuti garis lurus, maka bisa kita tandai dengan pensil. Ya, apakah boleh Bu dengan pulpen? Tidak, nggak boleh dengan pulpen. Ya, jadi maksimum hanya bisa menggunakan pensil. Kenapa? Karena pensil ini dia bahannya lah granit. Granit lagi grafit. Ya, kalau grafit ini dia apa namanya? Marknya itu apa ya? Isi pensil ini gitu ya, marknya itu dia tidak akan terelusi. Dia nggak bisa terelusi oleh pelarut apapun. Kalau si grafit ini ya, bahannya pensil ini dia tidak, kalau kena pelarut pun dia tidak akan blabor gitu ya. Kemudian, tapi kalau pulpen itu kan tinta ya. Kalau pulpen kalian gunakan, begitu kena pelarut organik yang digunakan untuk mengelusi si plat, pulpen itu kan lari ya, itu akan mengotori seluruh plat. Dan hasil analisisnya akan jelek, itu nggak kelihatan sampel kalian ya, yang kelihatan cuma si pulpen aja. Makanya maksimum lah kita hanya boleh menggunakan pensil. Kalau bisa sih tidak menggunakan marking apapun gitu ya, tapi karena harus dalam garis lurus sebisa mungkin dan kita tahu di mana titik penotolan kita, makanya kita menggunakan pensil. Ya, jadi ditorehkan dulu pensilnya dalam satu garis lurus, nanti dikasih ya jarak 1 cm, 1 cm, 1 cm biasanya untuk menotolkan, untuk menandai di mana sih saya harus menotolkan. Gitu ya, semoga di slide berikutnya ada. Jadi nggak boleh ya, pertama nggak boleh pakai pulpen. Itu diingat ya, pulpen, spidol, dan sebagainya macamnya yang ada tinta-tintaan nggak boleh ya, maksimum hanya boleh menggunakan pensil. Kalau bisa tanpa marka apapun, gitu ya. Itu kalau manual. Kalau yang tadi yang saya bilang semi otomatis dan otomatis gimana? Apakah perlu penandaan ini? Tidak. Karena alat yang akan langsung menandai ya. Karena menggunakan alat yang terkomputerisasi, dia sudah tahu di mana harus menotol dengan ketepatan ukuran, dengan ketepatan jarak yang presisi gitu ya, yang presis, yang tepat gitu. Kemudian jaraknya tepat, ketinggian tepat, kemudian sumbu X tepat gitu ya. Jadi beda dengan manual. Oke, kita lanjut ya. Saya cari bagian gambarnya aja ya. Oke, yang ini katanya adalah mobile phase atau fase geraknya. Nah, tadi di video temennya sudah kalian lihat ya, bahwa si plat akan diberdirikan di suatu chamber, itu kemudian dari bawah akan bergerak si fase gerak. Fase gerak ini pastilah cairan, gitu ya. Cairannya apa? Ya fase organik. Apa komposisinya? Macam-macam. Komposisinya sesuai dengan senyawa yang kalian pisahkan. Misalnya fase organiknya, misalnya fase geraknya bisa berupa apa? Bisa kombinasi metanol, etil asetat, kloroform, atau kloroform metanol 10:1. Jadi fase gerak itu bisa tunggal, bisa campuran pelarut. Ya, kalau tunggal itu misalnya metanol tok digunakan untuk elusi atau etil asetat tok
atau kloroform tok, atau campuran. Misalnya campuran apa? Kloroform metanol. 10 bagian kloroform berbanding dengan 1 bagian metanol. Ini adalah fase gerak yang umum sekali digunakan untuk bahan alam ya. Kloroform metanol 10:1 atau 9:1. Itu yang sering digunakan ya. Tapi apakah selalu fase gerak seperti itu? Tidak. Fase gerak itu berbagai macam jenisnya ya. Bahkan kita bisa membuat fase gerak kita sendiri sesuai dengan sifat fisikokimia dari senyawa yang ingin kita pisahkan. Gitu ya. Bisa aja nih perbandingannya tuh toluen, banding etil asetat, banding aseton, banding air, berapa banding berapa. Gitu ya. Jadi biasanya terus gimana Bu cara saya menentukan fase gerak kalau saya nggak tahu fase geraknya apa? Bisa luruskan jurnal ya. Jadi acuan pertama kita biasanya jurnal, kalau nggak farmakope. Kalau memang farmakope ada tahapan KLT, silakan gunakan fase gerak yang ada di farmakope. Kalau ternyata tidak ada, maka kita bisa menggunakan fase gerak yang ada di jurnal ya sebagai pustaka primer adalah si jurnal. Biasanya kita mengacu pada jurnal, tapi setelah dicoba ternyata fase gerak yang jurnal nggak sebagus yang dikatakan oleh si jurnal. Lalu bagaimana? Bisa dimodif gitu ya. Apakah kita buat lebih polar sedikit, atau kita buat lebih non polar sedikit, ataukah kita buat lebih asam sedikit, ataukah kita buat lebih basah sedikit. Itu ada pertimbangannya ya. Tapi kita nggak akan ke situ dulu ya adik-adik ya. Mungkin minggu depan baru kita gali lagi untuk si KLT-nya. Sekarang hanya tahapannya aja ya, apa yang perlu dipreparasi untuk si KLT ini. Sudah ya, kita udah ke fase gerak, kita sudah ke fase diam. Itulah komponen utama dari KLT ya, fase diam dan juga fase gerak. Nah, ini dia ya, ini untuk markingnya. Tadi menggunakan pensil gitu ya. Kalau manual cenderung pasti setiap praktikan atau apa atau peneliti dia akan menandai dengan pensil ya. Jadi misalnya kita menggunakan perkiraan, saya menotol nih Bu 1 cm dari batas bawah plat. Berarti kita tandai 1 cm dari batas bawah plat. Ya, jadi kita garis 1 cm dari bawah plat, kemudian kita tentukan titik mana, kita menotol titik mana sih saya misalnya nih plat yang ada di layar gitu ya, plat yang ada di layar kalian itu dia mau ditotolkan sebanyak 3 sampel. Jadi misalnya ditandai di sini, ditandai di sini, dan ditandai di sini, misalnya gitu ya. Tapi usahakan jaraknya sama ya antara satu totolan dengan totolan yang lain. Atau ini mungkin dia 2 ya, 2 totolan. Jadi pertama dia memotolkan di sini, makanya dia buat titik di sini, dan satu lagi mungkin dia akan menandai di sini. Ya, jadi ada 2 sampel, sampel 1 dan sampel 2. Ya, jadi untuk membuat ini benar-benar dalam garis yang horizontal, makanya digunakan bantuan penggaris. Nanti di titik dan di titik. Itu ya. Tapi kalau untuk yang alat otomatis dan semi otomatis kita tidak perlu melakukan step ini ya karena alat yang akan langsung menentukan di mana titik penotolannya. Sesuai dengan apa yang kita instruksikan di komputer. Nah, ini adalah plat yang sudah berhasil ditandai yang sudah diberikan marka. Jadi ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Ya. Nah, ini dia ya, lebih dekatnya, lebih ke close up-nya, titik-titiknya lah, misalnya seperti ini ya. Biasanya, biar tidak lupa, dikasih nih ya, dikasih penandaan, misalnya S1, misalnya ST, atau standar. Kemudian ada sampel 1, S1, S2, S3, gitu ya, bisa dengan menggunakan pensil. Pokoknya tidak menggunakan tinta. Kalau pensil boleh ya, marka apapun dengan pensil boleh, tapi kalau bisa dibuatnya setipis mungkin, gitu ya. Jadi biasanya banyak peneliti yang mengisi penandaan di sini supaya dia tidak lupa ya. Di titik 1 misalnya diberi huruf S atau standar atau misalnya apa gitu ya sesuai dengan keinginan kalian untuk menandai supaya ingat urutan sampelnya ya. Misalnya kayak dia nih, dia membuatnya A, mungkin nanti sebelahnya ada B, ada C, tapi kalian harus ingat A itu apa, B itu apa, C itu apa. Nah, jadi ini ya, ini sudah ditandai semua. Beserta dia berisi kode di atasnya, di pojok kanan atas ya. Biasanya kita memberikan kode itu adalah sesuai dengan fase geraknya. Jadi terserah kalian aja menandai apa ya, markanya apa. Kalau biasanya saya menandai yang bagian atas ini fase geraknya. Misalnya fase gerak 1, fase gerak 2, fase gerak 3, fase gerak 4. Tapi saya ingat fase gerak 1 itu apa. Saya catat di buku catatannya. Jadi wajib kalau kalian praktikum ataupun kalian penelitian nanti, kalian harus punya namanya logbook ya. Jadi ada buku besarnya, tempat kalian menulis kegiatan harian, hasilnya apa, penandaannya apa,
kemudian sampel yang kalian kerjakan apa, fase gerak 1, 2, 3 sesuai dengan penandaan di plat apa. Gitu ya. Jadi ada recordnya. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa lihat cross check lagi ke buku besar kalian. Nah, sekarang adalah tahapan untuk menotolkan ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh temannya, ya tentang menotolkan apakah boleh satu mikropipet beramai-ramai gitu, kalau bisa tidak ya. Ini adalah kita ke tahapan penotolan. Nah, ini dia menggunakan mikropipet ya, ini mikropipet dan ini adalah mikropipet yang cukup besar. Ya, kalau kita punya di lab biasanya yang kecil, mikropipet ini volumenya ada macam-macam ya adik-adik ya, ada 1 mikro, ada 2 mikro, ada 5 mikro dan ada yang 10 mikro. Kalau biasanya, kalau dulu saya mengerjakan mikropipet ini, saya lebih suka menggunakan yang 1 mikro atau 2 mikro. Kenapa? Karena lubangnya lebih kecil. Kalau lubangnya lebih kecil, otomatis dia penotolannya akan lebih rapi, gitu ya. Bulatan sampel yang turun nanti ke platnya ini, yang teraplikasikan di platnya, dia akan membentuk lingkaran yang lebih kecil. Gitu ya, kalau lingkaran lebih kecil, ketika nanti diberikan fase gerak, dia tidak akan bleber, gitu ya, karena lingkarannya kecil, jadi dia tidak akan menyinggung ke kiri, ataupun tidak menyinggung ke kanan ke temennya gitu. Jadi nggak akan nabrak temennya ke di sebelahnya. Kenapa? Karena kita sudah kondisikan dia totalannya sekecil mungkin. Tapi kalau pipet yang besar ini saya sendiri nggak bisa menggunakan pipet yang lubangnya besar seperti ini ya, karena pasti akan terlalu overspot ya, overspotting gitu. Jadi kebesaran lah gitu buletannya gitu. Nanti kalau dielusi pasti dia akan nabrak teman kirinya, nabrak teman kanannya gitu ya, bercampur dengan teman kiri dengan teman kanannya, jadi ujung-ujungnya saya tidak bisa mengidentifikasi gitu ya. Tapi kalau sudah profesional udah biasa boleh menggunakan yang berukuran besar ya. Tapi sekarang saya sudah jarang yang manual ya mengerjakan kita di lab, kecuali untuk identifikasi atau kualitatif saja masih bisa menggunakan yang manual, tapi kalau udah untuk kuantitatif kita lebih cenderung menggunakan alat yang spot ini ya, apa otomatis sampler gitu ya, automatic sampler. Jadi dia menotolkan sendiri, mengeringkan sendiri, jadi hasilnya rapi. Jadi ditotolkan sesuai dengan penandaan tadi ya, titik-titik. Nah, seperti ini ya menotolkannya. Jadi si sampel dengan gaya kapilaritas ya, dia akan naik ke atas ketika diambil dari si kemasan sampelnya, dari botol sampelnya. Kemudian dia akan tertahan di dalam pipet. Ya, kemudian kita akan menotolkannya di plat KLT. Nah, ini harus diturunkan sedikit demi sedikit, gitu ya. Nggak bisa kalian tuh menurunkan, kita nggak bisa menurunkan sekaligus ya adik-adik ya. Kenapa? Karena akan banjir, ya. Platnya itu akan banjir oleh sampel. Sampelnya akan bleber kemana-mana, dan nanti kalau di elusi dia akan hasilnya jelek, ya. Ini kalian lihat ya, jadi cairannya itu sampai sini. Nah, bagaimana caranya supaya cairan ini bisa turun sedikit demi sedikit, misalnya segini, nanti spot lagi kedua segini, segini, segini gitu ya sampai habis pada spot ini ya, membutuhkan keterampilan. Nah, jangan sampai sekali diturunkan kalian turun semua nih. Nah, itu karena volumenya besar, jatuh sekaligus, maka dia bisa besar seperti ini ya spotnya. Besar, akibatnya apa? Ketika dielusi dia akan nyerempet ke sini. Apalagi kalau sini juga sama besarnya, dia akan nyerempet ke sini, dia akan nyerempet ke sini, nyerempet ke sana, gitu ya. Jadi sebisa mungkin sedikit demi sedikit sampai kering, ya ditunggu sampai kering, baru totalkan yang lain, baru totalkan yang lain, baru totalkan yang lain. Ya makanya saya nggak bisa nih kalau menggunakan yang sebesar ini ya, saya tidak apa ya, nggak terampil lah saya menotolkan kalau menggunakan yang itu. Oke, kita next ya. Kita percepat ya. Oke, tadi sudah ya, ada spot ya, ada spotting. Sekarang kita ke developing. Developing ini berarti mengembangkan, pengembangan gitu ya, pengembangan plat. Jadi pengembangan yang dimaksud adalah kita akan mengelusi si plat dengan menggunakan fase gerak yang sudah kita buat ya, mau fase gerak tunggal, mau fase gerak campuran. Jadi si plat yang sudah diberikan sampel tadi, nah sampel yang tadi itu, sampel yang tadi itu kalian bayangkan deh, yang ditotolkan itulah hasil dari ekstraksi cair-cair kalian, ya. Jadi hasil ekstraksi cair-cair kalian nanti disedot dengan menggunakan pipet mikro yang tadi, kemudian ditotolkan ke atas plat KLT. Selanjutnya apa? Selanjutnya plat KLT akan kita elusi atau kita kembangkan atau di-develop gitu ya, dengan menggunakan fase gerak yang sesuai, yang sudah kita pertimbangkan sebelumnya jenis fase geraknya gitu ya, kita lihat bagaimana prosesnya.
Nah, jadi idealnya untuk mengambil fase diam atau untuk mengambil plat, kita menggunakan apa namanya pinset gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita masukkan ke dalam chamber, mungkin chambernya agak dalam gitu ya, sehingga nggak bisa nih tangan kita karena saking besarnya nggak bisa memasukkan ke dalam lubang chamber sampai dalam gitu ya, karena nggak cukup mungkin mulut chambernya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan pinset. Selain itu, kalau menggunakan pinset, si plat ini akan terbebas dari sisa-sisa lemak yang ada di tangan kita ya. Jadi platnya intinya nggak kotor aja. Maka kita gunakan pinset ya. Tapi kalau sudah menggunakan sarung tangan, bisa kita menggunakan tangan. Kalau seandainya memegang dengan pinset agak susah gitu ya, karena menggunakan alat kadang-kadang kita agak ini ya, agak susah untuk memberikan tekanan dan sentuhan gitu ya pada plat. Jadi kita nggak bisa memegang dengan benar misalnya gitu ya. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi dan kemahiran gitu ya. Yang penting platnya bebas dari noda-noda dari tangan kita ya, mau dari lemak, mau keringat. Oke, kita next ya. Oke, nah ini adalah chambernya ya. Jadi ini chamber. Kebetulan mereka menggunakan di video ini mereka menggunakan chamber yang dari botol gitu ya. Jadi bukan chamber yang sebenarnya. Kalau tadi temennya ngasih contoh itu chamber yang sebenarnya gitu ya. Nanti minggu depan kita lihat chamber yang kita punya di lab seperti apa, kita punya chamber yang sebenarnya ya. Kita punya chamber yang ukurannya 20 kali 10, kita juga punya chamber yang ukuran 10 kali 10 ya. Jadi sudah chamber yang pabrikan dari perusahaan kromatografi gitu ya. Kalau ini di video ini dia masih menggunakan chamber dari botol. Dan banyak ya orang-orang yang menggunakan chamber-chamber botol ini, bahkan ada yang menggunakan gelas gitu ya. Gelas asal ada tutupnya nggak jadi masalah gitu ya. Kalau untuk uji identifikasi atau kualitatif seperti ini masih bisa kita toleransi ya. Tapi kalau udah kuantitatif, sebaiknya kita menggunakan alat yang dengan spesifikasi yang sudah diakui gitu ya. Jadi menggunakan chamber khusus. Kenapa? Karena untuk menyeragamkan aliran fase gerak. Kalau bulat gini kan kadang fase geraknya tidak sama ya, karena dia dalam bentuk lingkaran. Kalau bisa sih kita dalam bentuk lurus gitu ya chambernya, atau dalam bentuk persegi panjang, sesuai dengan mengikuti bentuk dari si plat. Gitu ya. Kalau ini kan dia kebetulan platnya kecil, jadi masih bisa, masih visible gitu ya untuk dilakukan dengan tabung seperti ini ya, karena platnya kecil. Tapi kalau platnya besar, nggak bisa menggunakan tabung seperti ini ya. Kenapa? Karena dia akan bersenggolan antara kiri plat dengan kanan plat dengan dinding si tabung. Itu nggak boleh sebenarnya, karena akan menghalangi aliran fase gerak. Ya. Nah, kalian lihat ya, seperti ini. Dan ketika menyelusi, kalian nggak boleh ya dibolongin gini, harus tutup lagi. Dan saya rasa ini dia setelah mencemplungkan si platnya, pasti akan ditutup lagi dengan tutup hitamnya. Ya. Jadi, kenapa sih Bu harus ditutup? Karena supaya fase gerak ini tidak menguap. Ya, kalau menguap nanti kecepatan alirannya akan berbeda. Kecepatan rambatnya ke atas itu akan berbeda ya. Nah, ditutup ya sama dia ya. Nah, jadi di tabungnya ini sebelum ditambahkan dengan plat, dia sudah ada pelarutnya ya. Ini kalian lihat ada cairannya di bawahnya, di bagian pantat tabung. Nah, ini udah ada cairannya di sini, udah ada cairannya gitu ya. Dicairkan, udah ada cairannya, baru dimasukkan plat. Nah, nanti tadi penotolan sampel kalian di mana? Sampel kalian tadi ditotolkan di sini, ditotolkan di sini, ditotolkan di sini, gitu ya. Dengan adanya fase gerak, maka totolan ini nggak akan diam di sini lagi ya, tapi dia akan ikut naik ke atas bersama aliran fase gerak. Ya, nah, nanti misalnya tadi sampel kalian ada ibuprofen dan paracetamol. Anggap aja ibuprofen dan paracetamol itu ditotol di sini, atau di sini ya. Bisa misalnya tadi seperti punyanya Yunita, Yunita mungkin fase 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 organik si paracetamol di sini ditotolkan. Fase air ibuprofen di sini ditotolkan. Di sini misalnya standar misalnya ditotolkan gitu bisa ya. Atau misalnya kalian yang kedua senyawa paracetamol dan ibuprofen berada di fase organik sekaligus, ya misalnya kalian totolkan di sini. Berarti di totolan kalian ini ada ibuprofen dan paracetamol sekaligus. Jadi jangan khawatir, dia tidak terpisahkan karena dengan adanya aliran fase gerak, otomatis si ibuprofen dan paracetamol yang masih bersatu di sini, dia akan terpisahkan seiring dengan berjalannya fase gerak, gitu ya. Mungkin ibuprofen akan tertambat di sini pada akhirnya, atau mungkin si ibuprofen akan tertambat di bagian atas, misalnya gitu ya. Jadi
awalnya yang dia bersatu di sini, nanti dengan aliran fase gerak dia akan membentuk pita-pita lagi ya ke atas. Ternyata ibuprofen nyangkutnya di sini, paracetamol masih ikut dengan fase geraknya, mungkin ketambatnya di sini. Jadi ujung-ujungnya walaupun di awal mereka bercampur, nanti mereka akan terpisah menjadi pita ibuprofen dan pita paracetamol. Itu ya. Nah, kita ngelusinya sampai segini ya, biasanya 1 cm dari Nah, kita ngelusinya tidak sampai atas ya, adik-adik ya, tidak boleh mengelusi sampai batas atas ini, dihabisin gitu platnya nggak boleh. Kenapa? Karena takutnya senyawa yang ada di front line ini dia akan hilang gitu ya, dia akan dia akan naik, kemudian dia turun lagi, naik turun, itu kan merusak pita. Ya, itu kan merusak hasil KLT, itu kan merusak puncak-puncak KLT gitu ya. Jadi kita biasanya membatasi mungkin setengah senti dari atas atau 1 senti dari atas diberikan jarak ya. Jadi dielusinya dari bawah sampai sini, di stop. Mungkin jarak ini adalah 1 senti dari sini atau setengah senti dari sini boleh. Gitu ya. Naik dia sampai sini, nanti kita lihat apa saja senyawa di sini yang terpisah ya di sepanjang aliran fase gerak ini. Nah, misalnya kalau sampel kita tadi ibuprofen paracetamol, kita berharapnya ibuprofen di sini, paracetamol di sini, atau paracetamol di sini, ibuprofen di sini ya. Jadi kita bisa memisahkan antara si ibuprofen dan paracetamol. Itu tujuan dari KLT adalah untuk memisahkan gitu ya. Atau misalnya tadi seperti Yunita, boleh dari awal kita pisahkan, itu akan lebih bagus lagi. Lebih gampang bagi kita KLT ya, karena udah jelas-jelas totalan pertama dari paracetamol, totalan kedua ibuprofen. Jadi mau dia nanti RF-nya sama itu nggak jadi masalah. Atau juga spotnya udah berbeda, ya. Oke. Nah, sekarang hasilnya sudah ada ya, sudah selesai dielusi. Kalian lihat hasilnya. Bu, saya nggak bisa ngelihat, Bu. Mana paracetamol, mana ibuprofen, Bu. Gimana cara saya ngelihat, Bu? Mana paracetamol, mana ibuprofen? Saya cuma melihat platnya putih semua. Gitu. Nah, kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang. Ya, makanya kita membutuhkan bantuan instrumen lain untuk bisa melihat atau untuk memvisualisasikan. Contohnya adalah, salah satu alat visualisasi yang digunakan itu adalah lampu UV. Lampu UV itu biasanya di pasaran ada UV 366 dan UV 254. Kita lihat ya sekarang selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya adalah visualizing TLC plat. Ya, jadi untuk memperlihatkan, untuk memvisualisasi si hasil KLT di plat yang tadi, yang dengan mata telanjang kita hanya melihat warna putih saja. Tapi sekarang kita lihat dengan bantuan lampu UV. Seperti apa kelihatannya? Lihat. Nah, yang ini lampu UV-nya dia tidak ada kompartemennya, ya. Tapi tadi di contoh kelompok 1B dia ada kompartemennya, ya. Jadi satu kotak besar dia sudah ada lampu UV-nya. Sebaiknya kita menggunakan lampu UV yang seperti itu karena lebih aman ya. Kalian ketahui sendiri lampu UV ini berbahaya sebenarnya bagi kesehatannya, bagi kesehatan kulit, bisa menyebabkan kanker. Ya, makanya kalau menggunakan lampu UV ini sebaiknya ada kompartemen khusus gitu ya, tapi ada lubang untuk melihat plat kalian seperti di contoh video kelompok 1B tadi ya. Jadi yang kita punya di lab lampu UV-nya sama persis seperti lampu UV yang disediakan yang ada di videonya kelompok 1B ya, dan mereknya sama. Kita punya mereknya itu dari Caman. Nah, makanya di sini ada warning ya, warning hindari pejanan terhadap mata dan kulit ya. Jadi jangan sampai mata dan kulit kita terpejan atau terpapar oleh si lampu UV ya, baik lampu UV 366 atau 254. Terutama yang 254 ya, lampu UV itu semakin kecil panjang gelombangnya 254 gitu ya dibandingkan 266 dibandingkan 366, mana yang lebih bahaya? 254 ya. Kenapa? Karena kalau radiasi elektromagnetik yang berupa lampu UV ini dia semakin kecil nilai panjang gelombangnya gitu ya, dia energinya semakin besar, bahayanya juga semakin besar. Daya tembus ke kulit dan mata itu semakin besar ya. Jadi semakin kecil lampu UV itu panjang gelombangnya dia semakin bahaya karena dia energinya semakin besar ya kalau lampu UV. Jadinya
hati-hati dengan yang 254 dan 366, terutama yang 254 ya. Dan saya tuh herannya lampu UV ini sering digunakan untuk di mobil ya. Kadang-kadang tuh ada mobil, di bagian bawah mobilnya itu diberikan lampu ya, sehingga ketika dia jalan mobil ini malam-malam, pasti akan terang ya, warna ungu di bawah mobil itu ya, di antara rodanya itu ditambahkan dengan lampu UV gitu ya. Kalau di bawah sih nggak apa-apa ya, kalau di samping itu nggak, janganlah ya, itu bisa membahayakan pengemudi lain. Nah, ini dia ya, ini contoh visualisasi dengan lampu UV. Ini lampu UV 254. Kenapa saya tahu 254? Karena plat kalian berpendar berwarna hijau. Ya, kita lihat ya. Nah, ini ya, ini lampu UV-nya nih, yang putih ini, yang abu ini ya, ini adalah hasil pendarannya. Ya, kalian bandingkan. Kalau yang ini kan masih putih, berarti dia belum kena UV. Ini sudah berwarna hijau ya, platnya berwarna hijau, berarti dia sudah diberikan UV ya. Nah, kalian lihat, awalnya putih begini ya, kita lihat dengan mata telanjang, putih aja Bu, nggak kelihatan apa-apa, seperti plat yang belum ditotolkan. Oke, benar, karena dengan mata. Nah, ketika diberikan lampu UV, mulai ini terlihat ya, ada titik di sini, ada noda di sini, ada noda di sini, ada noda di sini, ada noda di sini. Ya, jadi kalau tanpa lampu kita melihatnya putih tok, tapi ternyata dengan lampu UV, ini kebetulan lampu UV 254 kalau nggak salah ya, karena pendarannya berwarna hijau ya, platnya jadi berwarna hijau, berarti itu lampu UV 254. Nah, ternyata di bawah lampu UV baru nih muncul si ini ya, baru bisa terlihat si spot-spot. Nah, ini ada spot, ada spot, ada spot. Nah, untuk sampel kalian nanti juga akan masukkan spot-spot seperti ini Adik-adik ya di bawah lampu UV. Jadi misalnya tadi ada fraksi apa namanya? Fraksi paracetamol, ada fraksi ibuprofen, misalnya seperti Unita ditotolkan beda-beda nih sama Unita, misalnya gitu ya. Nanti ketika di bawah lampu UV kelihatan nih, ternyata setelah dielusi dengan fase gerak tadi paracetamol di sini nyangkutnya. Kemudian si ibuprofen setelah dielusi pakai fase gerak di sini dia nyangkutnya. Ya, tapi kalau misalnya kalian dalam satu fraksi ada 2 senyawa sekaligus, misalnya tadi ya dengan pH 2 menghasilkan fraksi organik yang berisi paracetamol dan ibuprofen sekaligus, maka hasilnya akan seperti ini ya. Ada spot 1, spot 2. Gitu ya. Oke, kayaknya waktunya udah habis ya. Kita next ya. Kita cepet-cepet. Lagi dikit aja. Oke, paling itu dulu ya adik-adik untuk praktikumnya. Sebenarnya saya mau ngasih tadi ya, saya bilang saya harus membuka aplikasi tadi ya, membuka software, tapi saya rasa minggu depan aja sekalian ya dengan pengolahan data. Jadi nanti saya share ya. Saya udah buka sih aplikasinya, tapi waktunya sudah habis. Minggu depan ya kita bahas ke KLT-nya dan juga hasil yang harus kalian hitung secara simulasi di hari praktikum. Ya, jadi saya kasih data minggu depan, silakan langsung dikerjakan per kelompok. Saya buatkan breakout room untuk masing-masing kelompok ya. Silakan kalian diskusi di breakout room, langsung dihitung, langsung di share screen, biar saya lihat kalian proses penghitungannya. Ya, sudah adik-adik? Bisa? Sudah ya, sementara ya, sudah lebih banget aja jamnya. Oke, silakan. Sementara ya, kalau ada pertanyaan ini aja di hold dulu ya, dikeluarkan minggu depan aja pertanyaannya sekalian ya, supaya tidak makan waktu lagi. Oke, adik-adik terima kasih ya atas kehadirannya.